Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di pelatihan online seketika. Kali ini saya akan membawakan judul tentang proses menjadi jago. Menjadi jago. Ya, kita mulai saja langsung ya teman-teman. Ya, ini pendahuluan pengertian bahwa jago itu ayam jantan teman-teman. Ya, cuman di sini bukan berarti kita ingin jadi ayam ya, tapi jadi jago itu berarti artinya mahir ya, memiliki arti mahir atau ahli dalam suatu bidang yang digelutinya. Itulah yang disebut dengan jago, yaitu mahir dan ahli. Dan setiap orang berkeinginan untuk menjadi jago atau ahli dalam bidang yang digelutinya. Nah, bagaimanakah supaya kita menjadi jago, menjadi orang yang mahir dan ahli? Ya, ini akan saya tunjukkan 5 buah level pengetahuan. Ini termasuk dengan materi pengembangan diri yang harus teman ketahui bahwa ini ada 5 level dalam pengetahuan, bahwa level 1 kita tidak tahu. Nah, pada level ini kita tidak tahu. Yang kedua, level tahu. Ya, sekedar tahu, mungkin sekedar nama. Nah, kedua, level 3 yaitu level paham. Level paham selanjutnya itu level paham. Nah, setelah kita tahu, mungkin kita memahami deskripsinya. Ini biasanya dalam level paham ini dalam masalah deskripsi kita sudah memahaminya. Yang keempat adalah level mampu. Nah, mampu ini tidak hanya memahami ya, tapi juga mampu menceritakan. Kedua juga mampu untuk mempraktekkan. Yang terakhir yaitu level 5 baru yaitu level jago atau ahli. Inilah 5 level pengetahuan, proses pengetahuan jika teman-teman ingin menjadi jago. Oke, teman-teman, bagaimana mengubah atau menaikkan level kita dari tidak tahu menjadi tahu? Ya, ini bahwa proses dari ketidaktahuan menjadi tahu, yaitu ketika manusia tidak tahu maka dia tidak sadar akan sebuah pengetahuan. Nah, langkah terbaik dalam proses ini adalah harus diberitahu atau menerima pengetahuan dengan cara memperoleh informasi terkait ilmu tersebut ya, yang tadi saya kasih tahu bahwa diberitahu. Kata kuncinya apa? Dia harus datang ke majelis atau bermajelis. Atau yang kedua, dia harus mencari guru agar dia tahu. Ya, ini kegiatan agar kita menjadi tahu terhadap sesuatu bidang, maka kita harus bermajelis, sekolah, dan mencari guru. Inilah proses dari ketidaktahuan menjadi tahu. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan pengetahuan ya. Kemudian apa proses yang kita selanjutnya, yaitu level yang ketiga yaitu level paham. Bagaimana meningkatkan level tahu kita menjadi level paham? Kita harus banyak membaca, banyak mendengar,
dan banyak mengamati. Ini level dimana kita akan menjadi paham terhadap bidang tersebut. Nah, kata kuncinya tentu ada tools, ada alat agar kita paham. Yang pertama, kita harus membaca. Otomatis kita harus punya bukunya, materinya yang harus kita baca. Mungkin juga materinya dalam bentuk audio. Maka dari itu bisa kita lakukan dengan cara mendengar, atau dalam bentuk video yang saat ini mungkin yang paling populer, yaitu bentuk video. Seperti yang teman-teman saksikan saat ini adalah bentuk video. Maka teman-teman harus membaca, mendengar, sekaligus melihat, atau dia biasa disebut dengan mengamati materi tersebut. Ya, setelah manusia tahu, maka pengetahuan dapat diperoleh dengan membaca, mendengar, dan mengamati. Setelah itu manusia baru akan diberi pemahaman. Nah, ini level yang ketiga, yaitu paham. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan kembali dari level paham menjadi level mampu? Tentu saja ada proses yang dinamakan melakukan praktek mandiri. Yaitu dengan coba melakukan, mencoba mempraktekkan yang setelah kita pelajari ini. Dia menguji ini, selanjutnya juga sampai hasilnya benar-benar dia memang setelah itu memahami dengan mendalam, akhirnya dia mampu untuk melaksanakannya, melakukannya. Tidak hanya sekedar paham atau dari pengetahuan saja secara teori, tapi untuk mampu ini artinya dia juga bisa mempraktekannya. Ya, untuk itu kata kuncinya adalah mempraktekkan secara mandiri. Ya, praktek mandiri ini dengan cara melakukan, mencoba, ya, dengan praktek yang disebut kita praktek tersebut. Ini disebut dengan kita akan baru bisa disebut mampu atau diberi kemampuan ketika sudah bisa melakukan, bisa mencoba, dan bisa mempraktekkan. Nah, selanjutnya, tingkat selanjutnya adalah baru tingkat yang terakhir, yaitu dari level bisa, mampu, menjadi jago. Nah, ini yang kita harapkan, bukan menjadi jago atau ahli. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu saja kita harus terus latihan dan belajar. Jadi proses yang awal itu diulang-ulang. Tahu, ya, tidak tahu, kemudian paham, mampu, itu diulang-ulang, latihan dan belajar sampai akhirnya kita kalau naik sepeda mungkin lepas tangan, ya, itu. Nah, itu sudah jago, sudah ahli. Ya, jadi setelah manusia mampu mempraktikkan ilmunya, dia berhasil, maka jalan selanjutnya meningkatkan kemampuan mandirinya. Dia terus belajar, terus latihan, sehingga akhirnya dia ahli dan jago. Bisa juga tanpa melakukan buku petunjuk dan sebagainya, dia sudah hafal dengan sendirinya, dia sudah bisa melakukan tanpa istilahnya petunjuk-petunjuk. Nah, ini juga udah jago, udah ahli. Inilah 5 proses pengetahuan, atau 5 level atau 5 tingkatan dari pengetahuan. Di mana tingkat Anda? Nah, itu harus cuman teman-teman, ketika kita sudah jago dalam segala bidang atau dalam suatu bidang, nah ini kita tidak berhenti begitu saja. Ya, orang yang jago, yang ahli, malah punya kewajiban untuk sebarkan ilmu dengan santun dan bijak. Ya, artinya kenapa kita harus santun? Karena tidak semua orang mau menerima ilmu, dan tidak semua orang mau mendapatkan ilmu dari kita. Ya, dan para ahli ini memiliki tugas untuk menyebarkan pengetahuannya dan mempersiapkan ahli-ahli selanjutnya dengan cara menjadi guru, atau dia membuka majelis ilmu, bisa berupa sekolah,
ya bisa berupa pondok dan sebagainya. Inilah untuk dan ada sebuah petuah ketika kita telah merasa jago. Lebih baik kita untuk tidak merasa jago atau ahli ketika berhadapan dengan orang, sehingga kita tidak takabur. Karena ketika ahli pada suatu perkara itu takabur, bahwa perhatikan bahwa perkara itu pada suatu saat pasti akan usang atau tidak berlaku lagi, sehingga kemungkinan memang ilmu kita sudah kadaluarsa, sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu bisa terjadi. Maka itu jangan takabur ketika ahli dalam suatu perkara, karena akan ada masa usang pada suatu perkara. Nah, kunci ini agar kita bisa menerima banyak ilmu, banyak pengetahuan. Karena itu kata kunci selalu siapkan ruang kosong untuk ilmu-ilmu yang baru. Jangan merasa sudah penuh kemudian kita merasa bangga dengan ilmu-ilmu kita. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Anda dapatkan materi selanjutnya di ilmusetika.com. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.